Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Ustazah Nia pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tematik khususnya yaitu tema 5 tentang pahlawanku dan subtema 2 tentang pahlawanku kebanggaanku. Nah, hari ini kita akan belajar 3 muatan. Yang pertama yaitu ada muatan bahasa Indonesia. Yang pertama mengenai menuliskan informasi dari teks pada tabel. Yang kedua menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Lalu muatan kedua itu ada PPKN. Kita akan belajar tentang hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Yang kedua sikap tokoh pahlawan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Dan yang ketiga ada muatan SBDP. Nanti kita akan belajar tentang mengatur tempo dengan ketukan. Pertama kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tentang menuliskan informasi dari teks pada tabel. Setelah menentukan informasi penting dalam teks, kita dapat membuat catatan singkat mengenai hal-hal pokok. Nah, jadi pertama kita harus membaca teks tersebut, kita harus memahami isi teks tersebut, lalu kita membuat catatan singkat mengenai hal-hal pokoknya. Agar lebih mudahnya informasi tersebut disajikan dalam bentuk tabel. Nah, tadi catatan hal-hal pokok tadi itu lebih mudahnya dibuat apa anak-anak? Disajikan dalam bentuk tabel. Jadi nanti jelas. Kita juga tahu informasi pentingnya itu saat kita membaca itu menjadi lebih jelas dan mudah untuk memahaminya jika itu dibuat dalam bentuk tabel. Selanjutnya, informasi penting yang ditulis di tabel akan memudahkan kita saat menceritakan kembali isi teks yang telah kita baca. Nah, itu juga dapat mempermudah kita untuk menceritakan kembali apa yang ada dalam teks tersebut, hal-hal penting apa yang ada di dalam teks tersebut. Selanjutnya, kita masih dalam muatan bahasa Indonesia, itu tentang menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Informasi penting yang telah dituliskan dalam bentuk tabel kita gunakan sebagai panduan dalam menuliskan kembali isi teks menggunakan bahasa sendiri. Jadi setelah kita mencatat informasi-informasi tersebut dalam bentuk tabel, nah itu sangat berguna anak-anak. Untuk apa? Informasi dalam bentuk tabel itu untuk menuliskan kembali isi teks menggunakan bahasanya sendiri, bahasa kita sendiri. Nah, itu kita melihat tabel tersebut lalu kita menuliskan kembali hal-hal pokok tersebut menggunakan bahasa kita sendiri. Sebelum menuliskan isi teks, baca dulu informasi penting di dalam tabel. Nah, sebelum menulis kembali isi teks yang telah kita baca, nah kita itu membaca isi tabel. Tabel yang tadi isinya informasi penting itu kita baca dulu apa isinya, baru kita menuliskan isi teks kembali dengan bahasa kita sendiri. Yang selanjutnya itu lalu mencari hubungan antara informasi yang satu dengan informasi yang lain. Selanjutnya, setelah itu merangkai informasi-informasi tersebut ke dalam bentuk tulisan secara urut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, anak-anak coba sekarang dibuka halaman 98 paket Bupena jilid 4B. Nah, itu di halaman 48 itu kan ada teks tentang Tuanku Imam Bonjol, itu yang nomor 1. Yang nomor 3 itu ada perintah untuk tuliskan informasi yang ingin kamu ketahui lebih lanjut dari teks tersebut. Itu ada tabelnya. Apa yang kamu ketahui tentang Tuanku Imam Bonjol? Nah, jadi anak-anak membaca dulu teks tentang Tuanku Imam Bonjol. Lalu anak-anak menuliskan di nomor 3 itu apa yang kamu ketahui dalam teks itu. Yang ditulis itu hanya yang penting saja, yang tidak penting tidak usah ditulis.
Selanjutnya kita ke muatan PPKN, itu tentang hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa, anak-anak? Lambangnya atau simbolnya yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas yang menggambarkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu kebutuhan pangan dan sandang. Sila kelima bermakna bahwa kita harus selalu berperilaku adil. Kita juga harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pengamalan sila kelima Pancasila dapat tercermin dalam sikap sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama apa, anak-anak? Yang pertama adalah adil terhadap semua teman. Yang kedua, membantu orang lain yang sedang kesusahan. Yang ketiga, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Yang keempat, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dan yang kelima yaitu bergotong royong demi kepentingan bersama. Masih dalam muatan PPKN, itu tentang sikap tokoh pahlawan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Seorang pahlawan bekerja keras demi meraih kemerdekaan. Seorang pahlawan menjunjung tinggi keadilan. Mereka juga berjuang demi mendapatkan keadilan. Seorang pahlawan selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Seorang pahlawan berjuang membantu rakyat yang sedang dijajah. Itu tadi adalah merupakan sikap pahlawan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Ada 4 ya anak-anak untuk contohnya. Sebenarnya contohnya ada banyak. Di sini Ustazah Nia hanya menyontohkan 4 saja. Nanti anak-anak bisa dicari sendiri. Masih ada satu lagi, yaitu pahlawan bergotong royong bersama rakyat demi meraih kemerdekaan. Jadi itu ada 5 contoh. Nanti anak-anak bisa melihat contoh yang lain di sumber yang lain. Selanjutnya kita lanjutkan ke mapel SPDP, itu tentang mengatur tempo dengan ketukan. Pada notasi angka, ketukan diketahui dari jumlah titik-titik yang ada di belakang angka. Yuk kita perhatikan, jangan sampai salah ya anak-anak. Perhatikan ketukan notasi angka. Nada setengah ketuk, dilihat ini ada garis di atas. Nah itu ada angka 5 dan 6. Nah itu berarti dalam setengah ketuk. Solnya itu sama, solnya itu setengah, lanya setengah, ketuk semuanya. Yang ini juga sama, yang ini juga sama. Sekarang nada satu ketuk itu tidak ada garisnya ini untuk 2 angka, cukup 1 nada. Sol 1 ketuk, la 1 ketuk, la 1 ketuk, solnya 1 ketuk, solnya 1 ketuk, si 1 ketuk, fa 1 ketuk, mi 1 ketuk. Untuk nada 2 ketuk. Nah lihat, si-nya ini ada titik di belakangnya. Berarti itu menandakan 2 ketuk, 1 ketuk ini dan 1 ketuknya untuk titik ini. La-nya juga sama, ada 1 titik di sini untuk la-nya 1 ketuk, titiknya ini juga 1 ketuk. Jadi terdiri dari 2 ketuk. Sekarang nada 3 ketuk, lihat si-nya ada 2 titik. Nah ini dihitungnya tuh dari ketukannya itu yang pertama dimulai dari si ini, lalu ini 2 ketuk, ini 3 ketuk. La-nya juga sama ya anak-anak, ada 3 ketuk. Sekarang nada yang 4 ketuk. La, kita lihat di sini ada la, ini sudah 1 ketuk. Titik 1, 2 ketuk, ini 3 ketuk, ini 4 ketuk.
Jadi anak-anak jangan sampai salah ya. Kalau 3 ketuk nanti titiknya yang di belakang itu 3 bukan, tapi titik yang di belakang 2. Kalau 4 ketuk berarti titik yang ada di belakang itu 3. Seperti itu ya anak-anak. Lalu sekarang kita lihat ketukan notasi balok. Nada 1 ketuk itu penuh, kepalanya di bawah dan tiangnya di atas. Lalu nada setengah ketuk itu ada benderanya dan juga penuh. Ini kita sebut bendera ya anak-anak untuk nada setengah ketuk. Sekarang nada 2 ketuk itu kepala tidak penuh dan ada tiangnya. Untuk nada 4 ketuk kita lihat tidak memiliki tiang dan juga bendera, dan dia juga tidak penuh. Itu tadi pelajaran mapel tematik pada hari ini dari Ustazah Nia. Semoga dapat membantu anak-anak dalam memahami materi pada tema 5 dan subtema 2 ini. Sekian dari Ustazah Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.